Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil amin nabiyyina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Babu silatul rahim al-musyrik wa tahdiyah. Bab menyambung silaturahim dengan orang musyrik dan memberikan hadiah. Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, itu cerita, Ro'a Umar hullata sirah. Umar melihat sebuah pakaian yang sangat bagus. Di situ hullatus sirah itu diterjemahkan apa? Pakaian apa? Pakaian bercampur sutra, pokoknya apik kan. Faqala, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, lau ishtaraita hadhihi talbasuha yawmal jum'ah wa lil wufud idza atauka. Ya Rasulullah, seandainya Anda mau membelinya kemudian mengenakannya ketika hari Jumat, karena hari Jumat itu spesial. Kemudian ketika hari datangnya utusan-utusan, kalau ada tamu-tamu besar datang, faqala, ya Umar, hei Umar, innama yalbasu hadihi man khalaqalah. Sesungguhnya orang yang suka mengenakan pakaian begini, wong lanang gaya pakaian sutra, wah luar biasa ini. Orang yang tidak memiliki bagian apa-apa nanti di akhirat. Tsumma ubiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha kula. Ternyata Nabi dapat hadiah dari seseorang pakaian seperti itu. Fa'ahda ila Umar minha kula. Kemudian Nabi menghadiahkan pakaian itu kepada Umar. Faja'a Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, bu'itha ilayya hadza, engkau menghadiahkan saya baju api kok yang tadi. Wa qad sami'tu qulta fiha maqulta. Sementara saya mendengar ucapan yang pernah Anda ucapkan dulu, bahwa orang yang pakai baju semacam ini namanya dalam bahasa Arab libasus syuhroh. Libasus syuhroh itu pakaian untuk syuhroh itu kayak pamer itu, kayak pamer. Libasus syuhroh. Lah Anda nggak mau mengenakan dan menghadiahkannya ke saya. Terus saya pernah mendengar Anda mengucapkan begitu. Maka Nabi bersabda, inni lam uhdika laka litalbasuha marwan. Saya memberikan baju itu bukan untuk kamu kenakan. Enggak. Innama ahdituha ilaika litabi'aha au litaksuha. Saya memberikan pakaian itu kepadamu supaya kamu bisa menjualnya atau engkau kenakan ke siapa gitu loh. Fa'ahdaha Umar li akhirna min ummihi musyrik. Maka Umar menghadiahkan pakaian itu kepada dulurnya di Mekah yang masih musyrik, saudara seibu yang masih musyrik.
tanpa dijelaskan gampang untuk meniru. Nang dulur non muslim itu nyambung keseduluran itu ramah sama. Saya itu diundang acara halal bihalal 4 atau 5 tahun yang lalu, 12 bersaudara. 12 bersaudara. Kuwabe wedok sing lanang iki. Sing lanang nomor 4. Kemudian ketika saya diperkenalkan, ini ibu saya usia 81. Oh ini anak barat. Oh ini adiknya ibu nomor 4 lanang satu-satunya. Kemudian tapi anak sing merusut situ itu saja. Maksudnya mau situ itu kok menentang sih. 12 bersaudara itu anak sing adik wedok sing murtad. Apakah hadir saat itu? Kok hal-hal ini teko. Nah gini dulu. Ini sebuah kenyataan hidup sing kita naudzubillah min dzalik. Tapi betapapun bukan lantas langsung cut. Jangan langsung cut gitu. Dunia ini semuanya baik menowo. Kan begitu. Dengan interaksi yang baik, mudah-mudahan dia mau kembali. Pegel, mesti pegel. 38. Bab berikut. Babu ta'alamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamah. Pelajarilah nasab kalian supaya kalian bisa nyambung keseduluran. Anna Jubair ibni Mut'im akhbaro radhiyallahu ta'ala anna sami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala yaqul ala mimbar. Sahabat Umar itu khutbah di atas mimbar. Beliau mengatakan begini, ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum. Pelajarilah nasab kalian, lantas sambunglah persaudaraan kalian. Wallahi, demi Allah, annahu la yakunu baina rajuli wa baina akhihi syai'. Kelak akan muncul antara seseorang dan saudaranya itu sesuatu. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la'auza'ahu dzalika an intihaqa. Kalau seandainya dia mengetahui hak persaudaraan antara dia dan orang yang berselisih itu, niscaya akan tercegah dengan silaturahim. Ini Bu, studi kasus ya, pada zaman Nabi, kemudian pada zaman kita ini. Pentingnya belajar nasab. Lah orang Indonesia ini kurang begitu penting memandang nasab itu. Kalau saya tanya kepada Anda, seiso jalure bapak 5 ke atas atau 7 ke atas itu? Jalur ibu. Nah, saya mengulang-ulang di rumah itu secara periodik. Bapak tulis ini bapakmu nak, ini ibumu. Nah, ibumu sekian saudara, bapakmu sekian saudara. Namun kalau saya 1 jam lagi bagaimana? Saya masih ngajar kamu.
Ada kasus terjadi pada zaman Nabi. Seorang wanita dan seorang laki-laki itu menikah. Terus diceritakan kepada seorang ibu, itu kamu itu si Fulan bin Fulan. Loh iya. Istrimu itu si Fulan binti Fulan. Iya. Loh, kamu waktu kecil itu tak susui. Ternyata mereka saudara sesusuan. Dilaporkan nang Rasulullah, ceraikan mereka. Itu belajar nasab juga penting. Belajar nasab itu juga penting. Kemarin itu saya takziah. Ini hari apa sekarang? Berarti Jumat Geni. Jumat malam saya takziah. Jadi Ibrahim Jaya kan ibunya teman. Isu berangkat ke Madiun, tinggal di Madiun. Doyo-doyo orang Madiun itu kenapa? Iku sing rabi itu biar cilian tau tak susun. Aku tuh pengen salaman di pelaminan, saya tak boleh. Itu dong. Kali salaman di pelaminan, mungkin euforia kesenangan, 5-10 menit setelah itu meninggal. Nah, ibu-ibu, penekanannya adalah tahu silsilah. Itu kejadian zaman Nabi, kejadian zaman sekarang terjadi perkelahian pelajar dalam gimung sudah area STM tahun 70-an atau 80-an saya lupa. Karena yang cerita Pak Hidayat. Lebokno kantor polisi kan. Nah, ngono ala tahu. Lebokno kantor polisi kan. Tidak akan dikeluarkan kecuali dijemput sama orang tua. Dalam kia lo. Nah. Ke kantor polisi, lo cak sama lapor orang gini. Joko anakku gitu. Lapor, lo sampai arek dim STM ini kalau STM. Lah kok kira juga anakku. Endi anakmu? Lah kok mindoane taruh ngambil mindoane. Itu keluar saya. Jadi Bapak yang sekalian, ada perkelahian itu karena nggak tahu nasab. Karena memang asobiyah di Indonesia ini kemunculannya bukan hanya bagian minna wa min bumi pula NU karo Muhammadiyah. Ya, sampai kata ini besaran itu Muhammadiyah. Kalau sekarang asobiyah atau fanatisme itu sudah semakin kecil. Arema karo bonek, ada STN iki karo STN iki, kan begitu, itu asob. Nah, kadangkala hubungan kekerabatan itu kalau diketahui bisa tercegah seseorang itu dari bermasalah. Itu maksudnya. Kita diperintahkan untuk belajar nasab, belajar nasab. Ada lagi catatan. Ya kalau ya begini konteks ke Indonesia. Belajar nasab itu bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri dengan nasab. Silakan begini om, biru yes. Jadi berdarah biru, bukan untuk sombong-sombongan. Jadi anak iki Ustaz, yo ngarepe kono ere. Maksudnya apa? Raden. Oh, iki. Raden. Yang perlu kita kejar itu bukan RA atau R di depan, tapi kibun. Kudu Raden Ajeng tapi radhiyallahu an, radhiyallahu an. Mantap. Boleh itu Gusti Allah. Ya. Ya Bu ya. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dua hal penyakit jahiliyah yang masih ada di antara umatku. Satu di antaranya adalah berbangga-bangga dengan nasab.
Yang kedua nanti kalau ketemu hadisnya, berbangga-bangga dengan nasab. Islam adalah agama yang menghilangkan faktor kemuliaan karena nasab. Dalilnya nopo? Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jarine Rasulullah, la fadla bainal arabi wal ajam illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan atau superioritas bangsa Arab atas orang non-Arab kecuali karena ketakwaan. Jadi ketakwaan bukan karena kulit putih atau ilmu mancung, enggak. Baik, belajar nasab. Bu, cara ngamalnya yang apa nih? Di rumah Anda nulis, diceritakan tentang anak-anak secara periode. Diceritakan tentang anak-anak secara periode. Iki sepupumu, iki dulurmu, iki posisinya ini. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala, dia mengatakan, ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum. Jagalah nasab kalian, maka akan terpelihara silaturahim kalian. Fa innahu la ba'uda birrahim idza quribat wa in kanat ba'idah. Karena tidak bisa dikatakan jauh persaudaraan itu apabila masih punya ikatan kekerabatan meskipun posisinya jauh. Wala qurba biha idza ba'udat in kanat qaribah. Dan juga tidak bisa dikatakan dekat tidak bisa dikatakan saudara. Gitu terjemahannya. Wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribah. Dan tidak bisa dikatakan dekat meskipun jauh apabila dia itu adalah kerabat. Wa kullu rahim, setiap perseduluran atiyatun yaumal qiyamati akan datang pada hari kiamat amama sahibiha, di depan pemiliknya, tashhadu lahu bisidlah, yang akan mempersaksikan untuk dia indana wasolah, kalau dia adalah orang yang proaktif nyambung silaturahim. Wa alaihi bi qati'atin in kana qata'a, dan silaturahim itu akan menuntut dia jika dia senang memutus. Wah, ini konteks budaya Arab, ini budaya budaya zaman dahulu. Sekarang ini kayaknya tidak ada. Tapi kita baca saja. Bab ke-39 sama 40. Babu hal yaqulul maula inni min fulani. Bab apakah boleh mengatakan kepada, apakah boleh seorang
mantan budak, gitu. Mengatakan sesungguhnya saya dari keluarga fulan. Sesungguhnya saya dari keluarga fulan. Ada orang namanya Abdurrahman bin Habib. Dia cerita, qalani Abdullah bin Umar, telah berkata kepadaku Abdullah bin Umar, miman anta. Miman anta itu sampean aslinya itu endi? Qultu min Tamim. Min Taim. Saya dari Taim, dari keluarga besar Bani Tamim. Qala min anfusihim aw min mawalihim, dari terah mereka atau mantan budak mereka. Qultu min mawalihim, saya dari kalangan budak mereka. Mawali itu budak yang sudah dibebaskan. Qala fa hal qulta min mawalihim idzan blur, kenapa sama lantas tidak menjelaskan saya dari mawali mereka? Mawali mereka. Anda pernah baca sejarah Amerika atau tidak? Perang antara pihak utara dan selatan. Penikmat sejarah atau tidak ini? Tak cerita. Jadi Abraham Lincoln itu jadi presiden, tapi dia bikin sesuatu kebijakan polemik, yaitu penghapusan perbudakan. Menuju penghapusan perbudakan itu, kalau konyong-konyong kacau, perkebunan akan terbengkalai. Nah, budak-budak itu kalau mereka dibebaskan supaya gendernya jelas, maka juragane biyen sapa itu diletakkan nama belakangnya. Biasanya begitu. Gitu. Nah, itu mungkin rotok dicontoh oleh Abraham Lincoln. Kenapa? Abraham Lincoln itu sama jihad kurban dimasukkan ke dalam daftar 100 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Jadi Abraham Lincoln itu wong Islam yang menyembunyikan identitasnya. Jadi ini wajahnya zaman dulu lah rotok semu Arab, semu Maroko. Nah, hal yang sekalian, pada intinya ini sepertinya di Indonesia kan. Yang berikutnya bab ke-40 sama, hampir sama. Babu mawalil qaum min anfusihim. Bab mantan budak sebuah keluarga, sebuah kaum adalah bagian dari mereka. Ini sepertinya terputus-putus cerita. Bismillah. An-Rifa'ah ibni Rafi' anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Umar. Nabi bersabda kepada sahabat Umar, ijma' li qaumaka fajama'ahu. Umar, kumpulkan seluruh keluargamu. Falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi Umar faqala. Setelah semua keluarga besarnya wis lumpuh, kemudian Umar menghampiri pintu Rasulullah, kemudian bilang, qad jama'tu laka qaumi. Saya telah menghimpun keluarga besar saya wahai Rasulullah. Nasma'u dzalikal ansar faqala. Orang-orang Ansar pun berumur. Qad nazala fi Quraisyin al-wahyu. Jadi orang Ansar. Rupanya kepada orang-orang Quraisy itu telah turun wahyu. Faja'al mustami'u wan nadhiru ma yuqalu lahum.
Ayo rungokno, perhatikan apa sing diomongno. Faqarajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar, faqama baina ardhum faqala hal fikum min ghairikum. Nabi tanya, selain kalian ada? Qalu na'am, wonten ya Rasulullah. Fina halifana wa ukhtina wa mawalina. Ada sepupu-sepupu kami, ada anaknya bule-bule kami, ada mantan-mantan budak kami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, halifuna minna wa ukhtina minna wa mawalina minna wa antum tasma'un. Sesungguhnya halifuna minna, diterjemahkan apa di situ halifuna? Diterjemahkan apa? Sesungguhnya apa? Nabi bersabda terus, gimana? Sepupu kita, sekutu kita adalah bagian dari kita. Kemudian sepupu kita, ibnu ukhtina, jadi anak saudara perempuan kita, ponak-ponakan kita, adalah bagian dari kita. Budak yang sudah kita bebaskan adalah bagian dari kita. Gimana ya? Inna awliya minkumul muttaqun. Sesungguhnya penolong-penolongku di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Fa in kuntum ulaika fidaka wa illa fandur. Kalau memang kalian termasuk yang disebutkan tadi itu, maka kami akan membebaskan kalian. Kalau tidak, teroris. Wala ya'tina subi a'malihim yaumal qiyamah wa takuna bil aqal. Tidaklah orang-orang datang pada hari kiamat dengan amal-amal mereka, kecuali amal-amal itu akan menjadi pemberat bagi dia. Fa yuradu anhum tsumma nada. Kemudian itu akan dinampakkan kepada kalian pahala amal itu. Kemudian ada penyeru mengatakan, ayuhan nas, sekalian manusia, wa rafa'a yadayhi yadha'uhuma ala ru'usi Quraisy. Kemudian diangkat tangan sampai di atas kepalanya orang-orang Quraisy. Kemudian dikatakan begini, ayuhan nas, inna Quraisyan ahlu amanah. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu adalah orang yang memiliki sifat amanah. Man baghiyabi, siapa yang membalimi mereka, atau man baghiyabi, siapa yang membalimi mereka. Qala Zuhair Abun al-Awafid, siapa yang membalimi mereka atau menipu mereka, kabahullahu li man khoya man khorai, maka Allah akan mentelukupkan pada apa di situ? Di atas kedua pipinya. Beliau menyebutkan 3 kali. Bu, hadis saat ini dawa niki mek sebulan ini to. Bahwasanya budak yang dibebaskan oleh sebuah kelompok masyarakat itu adalah bagian dari keluarga mereka. Nah, repot mau jelaskan sekarang itu kan, saya ini kan budak. Sing penting ruang, sing penting dulu. Berikut bab ke-41, dan ini penting. Babu man ala jariyataini awahidah. Bab orang yang memelihara dan mendidik 2 anak perempuan atau 1. Itu apa terjemahan? 2 anak wedok itu zaman saat ini angel loh. Terus gini, terus sopo semarang yang berbaik. Ya.
Nah, ini Ibu. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Iki konteksnya hadis ini Bu. Masyarakat Arab jahiliyah beralih ke Islam itu mengubah nilai-nilai dari suka merendahkan, melecehkan dan memandang hina punya anak perempuan menjadi memuliakan. Tapi peninggalannya kan masih ono ini. Jadi dua anak wedok itu sing rada aib. Ini loh maksudnya aib. Diajak perang gak kena. Kalau ketangkap itu memalukan keluarga. Ngono lho. Begitu mereka. Karena gue juga faktor. Terus di sini Nabi bersabda. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Man kana lahu thalathu banatin. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Wa sabara alaihinna. Dia telaten. Sabar saya terjemahkan telaten Ibu. Gue sabar ini begini. Sabar. Benar. Maksud saya itu telaten terhadap mereka. Wa kasabuna min jidatihi. Dia memberikan anaknya yang perempuannya itu pakaian dari hasil usahanya, dari kekayaannya. Kunna lahu hijaban minan nar. Maka amalan itu akan menjadi tameng bagi dia dari siksa neraka. Saking berarti memiliki anak perempuan. Maksudnya gitu loh. Di sini dikatakan begini. Syara'i kalimat begini. Apa sih? Man kana lahu thalathu banatin, yang memiliki 3 anak perempuan. Fihi ta'kid. Di dalamnya ada penegasan. Hakul banati lima fihinna min ad-du'i waliban al-qiyami bima salihi anfusihinna bi khilafid dukhul. Untuk para orang tua terutama bapak menjaga hak-hak anak perempuan. Karena secara umum mereka itu lemah untuk mengurus dirinya sendiri dan merealisasikan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan anak laki-laki. Saya baca artikel di Jawa Pos tahun 2000 sekian. Di Cina, kalau punya anak lebih dari 1 harus digugurkan. Di satu negara bagian di India, kalau di USG kok perempuan, maka juga digugurkan. Bila kena di USG jenis kelaminnya itu sudah kelihatan harus gede. Oke? Di Jawa, luwih serem meneh. Jawa ini TKI udah katanya berangkat, kok ketahuan hamil, ya digugurkan. Terus ngenteni pirang tahu, tak dipanggil PT. Akhirnya hamil kok dimana orang PT, gak sudah berangkat ke Korea, gugurkan saja. Gitu, kayak terus ini. Yang dulu ini jaringan kurang itu. Nah, para jamaah sekalian, ya begini nih anak perempuan. Zaman sekarang pun itu masih banyak orang merasa berat punya anak. Ini masih cukup migunan. Apalagi zaman Rasulullah hidup. Di dalam Al-Quran, di dalam 2 surat, surat Zuhruf dan surat An-Nahl,
Bunyinya gini Bu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yamsuhu fit turab sa'a yakun. Ayat berapa ini? Nah, silakan dicari sendiri. Dan apabila mereka diberikan kabar gembira dengan bakal memiliki anak perempuan, maka wajah mereka itu menghitam, menahan marah, merah menghitam, karena buruknya informasi yang dia terima. Dia di dalam kebingungan. Ayumsikuhu ala hunin, akankah dibiarkan hidup sambil menanggung kehinaan selama dia anak perempuan itu hidup, am yatussuhu fit turab, atau dikubur saja hidup-hidup. Itu surat An-Nahl dan surat Zukhruf. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lir-rahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Terjemahnya ada sama, mepodo. Intinya isi dua anak perempuan. Yang berikutnya, hadis berikutnya. Sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan beliau mendengar Nabi bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim tudrikuhu ibnatan, dia mendapatkan dua anak perempuan, fayuhsinu suhbatihima, dia bagus di dalam interaksi dengan anak perempuannya itu, perlakuannya bagus, illa adkhalatahu jannah, kecuali dua anak perempuannya itu akan menjadi sebab dia masuk surga. Jadi ono gunane tak jelasno studi kasus. Anda kalau punya anak, bapaknya bolak-balik mendoktrin, mukul anak, ketika awal kehamilan. Iku lah masuk nang jerone hati dia wong wedok. Ya sih, kan tadi beban tuh Bu ya. Tuh gak tahu. Bu, ngono iku. Ucapan wong lanang sing kemudian menyebabkan istrinya ngenten pikir itu mempengaruhi anaknya nanti. Kalau sudah terlahirkan, mempengaruhi sikap penerimaan seorang ibu kepada bayi. Penerimaan Anda itu juga mempengaruhi perkembangan kejiwaan anak itu. Nanti lek gak trimo, kok oh, itu sikap kita, Anda tidak menerima itu akan berpengaruh kepada dia nanti. Buah atau nakal, mulu. Jadi menerima dengan keridhaan ketentuan Allah terkait jenis kelamin anak kita atau bahkan kehamilan itu penting banget. Terkait penerimaan, bayi ini merasa diterima loh sampai ibu ini. Bayi yang tidak dikehendaki itu tadi masalah. Itu berdasarkan beberapa pengamatan. Ini anak saya nomor 2 Ustaz, biar itu manut banget. Saya kok rodok wangel sampai bedal. Tahu bedal Bu? Tak terkendali. Tak terkendali. Selidik punya selidik, iya memang. Dulu bapaknya anak-anak itu masih merintis karir, tidak semapan sekarang. Ketika saya mendapatkan kalimat lu lah positif yang ayahnya anak-anak itu tidak menerima, nah itu pun berdampak kepada saya. Gitu. Ya wis, lakukan pertobatan bersama. Yes.
Gitu Bu ya. Yes, itu salah satu dampaknya ini. Yang berikut, hampir sama. Nabi bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin." Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yukwihinna, dilindungi dia, wa yakfihinna, dicukupi, wa yarhamuhunna, wa yarhamihinna, ya disayangi, faqad wajabat lahul jannah battah, pasti dia masuk surga. Ya, anak perempuan perlu sayangi, dicukupi, dilindungi, dijaga. Faqala ar-rajulu min ba'dil qaum. Sekelompok orang itu interupsi kepada Rasulullah. Wa ini, bagaimana kalau cuma 2 ya Rasulullah? Ini kula 3. Lek kali itu budi kalau 2. Kemudian Rasul jawab, wa 2 juga begitu. Nah, panjenengan hadir pada waktu itu sudah budi. Pasti Rasulullah ngomong, ya wis situ ya wis. Ya Allah, zaman saiki juga anak akeh budi. Umum gurung ditagori. Ya kira-kira Rasulullah itu wonge penakan. Rasulullah itu wonge penakan. Umatnya jawab ya apa ya wis itu ya wis. Cuma di sini enggak usah hubungan. Enggak usah hubungan. Yang berikut 42. Babu man ala thalatha akhawatin. Bab seseorang yang mencukupi, melindungi, ngayomi 3 saudarinya. 3 saudarinya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin. Tidaklah ada pada diri seseorang 3 anak perempuan, au thalatha akhawatin, atau 3 saudari, fayuhsinu ilaihinna, dia berbuat baik kepada mereka, illa dakhalal jannah, kecuali pasti menjadi penyebab dia masuk surga. Kecuali pasti menjadi sebab dia masuk surga. Alhamdulillah, saya dapat semuanya. Saya punya anak perempuan yang kayak saudari juga banyak. Saudari perempuan saya 5. Anak perempuan saya juga 5. Alhamdulillah. Jadi kena di sini. Alhamdulillah. Yang berikut, gak usah keterangan punya gampangan. Sekarang amal atau 43. Babu fadla man ada ibnatahul mardud. Bab keutamaan orang yang ngayomi anak perempuannya yang dicerai. Dibalik no. Na'udzubillah min dzalik, sampai terjadi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bilang, qala li Suraqah ibnu Ju'thum, bersabda kepada Suraqah bin Ju'thum, ala adulluka ala a'dhamis shadaqati aw min a'dhamis shadaqah. Mau dak aku tunjukkan kepadamu sedekah yang paling agung di antara sedekah yang paling agung. Pahalanya gede-gede. Qala bala, nggih ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah.
Bala ya Rasulullah. Qala ibnatuka mardudatan ilaika. Anak perempuanmu dikembalikan kepadamu. Laisa laha kasibun ghairuka. Tidak ada yang mencukupi dia kecuali kamu. Sekalian saya jelaskan setelah baca satu babnya selesai. Ali bin Qadam ibni Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amta nafsuka fa huwa laka shadaqah. Apa yang engkau makan untuk dirimu sendiri itu terhitung sedekah. Ibu-ibu, ada orang itu punya penyakit hati namanya pelit kikir. Saking kikirnya, sesuatu yang untuk kebaikan dirinya sendiri, untuk dikonsumsi sendiri itu sampai ogah yang enak harus bergizi. Oke ya, naudzubillah dari sifat semacam ini. Padahal apa yang kita makan untuk diri kita sendiri, beli ikan tuna, tuku sate, tuku rawon, itu ya terhitung sedekah. Ya, fa huwa laka shadaqah. Wa ma at'amta waladaka fa huwa laka shadaqah. Apa yang engkau memberi makan anak-anakmu itu juga terhitung sebagai sedekah. Ya, arti tekstualnya itu segala apa yang engkau nafkahkan, engkau beri makan untuk anak-anakmu itu terhitung sebagai sedekah. Ini cocoknya diomongno nang wong sing perhitungan nang anake. Ada orang yang kebablasan, anaknya gelos, ya berbahaya, obesitas. Masa arek SD sanggupnya 150.000. Kalau cek kalian pun di kono anak kayak itu Grab, kayak itu Grab food ada begitu. Nah itu ya kapi. Jadi proporsional. Wa ma a'amta zawjuka fa huwa laka shadaqah. Apa yang dimakan oleh istrimu itu menjadi sedekahmu. Wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka shadaqah. Apa yang dimakan pembantu rumah tanggamu itu juga sedekah. Iki jadi terus apa sing mbok kena tanggamu, apa sing termasuk ditempatkan di dalam bab mencukupi kebutuhan anak yang dikembalikan. Jadi punya anak perempuan, bercerai, balik kan bapaknya loh. Lah itu katakanlah penerimaan orang tua itu kan secara benar, urusanmu itu. Nah akhirnya Bapak Ibu sekalian, banyak ada ditemukan kasus-kasus suicide. Itu gara-gara pasca perceraian itu bingung deh, karena bapaknya galak. Ini saya kalau kembali ke keluarga tidak akan diterima. Ini dua sisi, stressingnya dua sisi. Kalau punya anak perempuan Bu ya dua sisi, atau Anda sebagai perempuan dua sisi. Baguslah menyambung silaturahim dengan keluarga, orang tua Siti Abi, saudara Siti Abi. Golek ono apa-apa itu masih ada orang yang melindungi Anda. Satu, yang kedua, hati-hati kalau sampai menikah tanpa restu orang tua dan keluarga. Golek ono apa-apa berlepas diri.
Saya didatangi seseorang. Kalau pada level keluarga Anda, orang yang layak untuk menolong Anda dalam kasus ini adalah keluarga besar Anda. Keluarga besar Anda ini terpandang loh di kamu. Lah kok jawab dulu kan? Permasalahan dengan suami. Sedikitnya sedikit adalah dulu ketika menikah itu tanpa restu orang tua. Iki pilihanmu loh. Kalau tak kandani loh. Pendung bibir. Lah saiki lek awakmu habis manis sempat dibuang ini, lek wis tak kandani mulai biyen to. Gitu. Bu ya, jadi dua sisi. Sebagai orang tua, lek itu terjadi kudu tetap diterima. Oke? Tapi pada saat yang sama, hei para wanita, jangan bertindak main hakim sendiri. Kalau lagi kejatuhan tertimpa cinta monyet pada usia berapapun ya, lek monyet ini kan menggoda itu lah. Karena ketika ada dia apa itu? Mana lu ya? Ini Bu, ini terakhir terkait bab ini. Terkait bab ini. Saya bertanya kepada seorang bapak. Waktu ini kan sampean sudah berapa lama ndak omong-omongan sing gayeng, sing nyaman sampai anak sampean? Ya kira-kira 5 sampai 10 menit ngomong sing nyaman ya. Mandek deh. Tertegun dengan pertanyaan saya. Setelah beberapa bulan, termasuk 2-3 hari yang lalu ngomong ini. Dari Senin kemarin ngomong. Aku tahunan gak ngomong anak. Cuman madu, cuman jangan dengan video. Waduh, ibu sibuk ambek ini bisa kok. Bapak ini bisa, anak omel lotek ibu ini bisa. Ya wis, rumah sing disini mengheningkan cipta. Jadi, iki lagi segini, suwe kalau komunikasi, sarapan gak tahu bareng di meja makan. Di dalam satu hari itu tidak ada siklus makan bersama kalau omongan bersama. Kadang ibu Iliani nyende kalau nuntut, kita ngono dilukas. Ketika dia sudah menemukan seseorang kok nyaman, kok jogi jujur, hatinya kena. Kebaikan orang tua selama 15 tahun itu gak ono, gak gitu. Jadi itu terjadi. Ya, jadi baik-baiklah. Terutama ibu-ibu sing senengane pengajian ini. Biasanya bersuku pendek. Ketua MUI itu kalau tegas sama ibu-ibu. Termil kan. Jadi kayak dilapori ambil anak ini, ono arek itu ngomong I love you nang. Bodoh maksudnya. Bok di rumah nodisi. Ya, di rumah nodisi. Setelah di rumah no, ya apa pengen? Kan begini kan saya kian. Wah, yompol. Gitu ya. Terus pokoknya sengaja bikin komunikasi. Ibu-ibu sekalian, barang yang paling mahal itu adalah kebersamaan dalam keluarga, omong-omongan, gaya bedek-bedekan waktu kita juru mobil. Gitu loh. Ya, ojo ke mobil. Aduh, isinya suaranya krepek dong. Saya guyu pengalaman. Nomor 44. Saya tambah satu bab ini terus selesai. Banyak yang kita tadi. Babu man kariha ayyatamanna mautul banat. Bab orang yang dibenci
karena menginginkan kematian anak perempuannya. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan kana indahu wa lahu banat. Ibnu Umar itu diceritakan begini, seseorang duduk di sampingnya, walau banat, orang ini memiliki anak-anak perempuan. Fataman nama utahuna, laki-laki ini begitu menginginkan kematian anak-anak perempuannya itu. Faqadaba Ibnu Umar faqala, maka sahabat Abdullah bin Umar muring-muring sambil mengatakan, anta turzaquhunna, apa kau sing ngekek rezeki dhek? Ngono ae. Iya ae, tak seru. Ya. Apakah kamu yang memberikan rizki kepada dia? Di dalam surat Al-An'am sama surat Al-Isra itu ada ayat unik. Perhatikan redaksinya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut mengurangi jatah kalian makan, mengurangi jatah rezeki kalian. Redaksinya begini, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ayat yang satunya, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian juga mereka. Yang satunya, kami memberikan rezeki mereka dan juga kalian. Sudah, rezeki itu apa sih? Duit lah, transferan. Duit itu salah satu bagian dari rezeki. Ada rezeki yang lain namanya kebahagiaan, nama baik, kemudian sebutan yang baik. Ini cerita. Seorang suami lagi berkarir. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Berkarir, lah kok mari ngono, sik merintis, lahir. Istrinya hamil anak ketiga. Mulai. Termasuk konsultasi dengan dokter. Bagaimana cara menggugurkan anak ketiga itu? Biaya iki mah. Jarine bapak, jare sing lanang. Diombe, lah kok pancet bertumbuh kembang. Lahir normal, alhamdulillah. Ya wis kadung gitu ya, terus. Ini kisah asli, karena yang cerita bapaknya. Sekarang bapaknya bintang 1. Terus, di dalam mobil cerita. Sebenarnya dulu anak itu Ustaz, pernah kami usahakan untuk dikuburkan. Alangkah menyesalnya kan, sekarang dia senantiasa mewakili sekolahnya untuk olimpiade matematika. Ini rezeki apa? Gak cukup rapat, cukup isi ibu, terus mulai isi ibu senang. Wah, ibu ini toko ngarep ibu, mari anak gitu. Ibu ya rezeki ibu. Anak yang mau digugur yang perempuan itu, anak ketiga itu sekarang menjadi rezeki pembawa nama baik keluarga. Jadi asli, pengajian ini kalau ibu-ibu, ya apa caranya nebus masa lalu ini? Oh, ya kok aku pilih di pokoknya tutup anak aku.
Bapak Era ada rumah itu karena saya hamil kali ketiga. Ini berbuat Bapak Era ada dulu. Nah, ini sudah saya berusaha untuk menggugurkannya dan saya berusaha sungguh-sungguh sama bapaknya sampai lahir. Nah sekarang ketika kami sudah purna tugas, ketika kakak sing pertama itu ya perekonomiannya biasa-biasa saja, sing kedua ini biasa-biasa saja. Justru yang mensupport kami secara ekonomi anak yang dulu kami sungguh-sungguh untuk menggugurkannya. Itu sudah di support perekonomian keluarga saya. Ya nopo sing ini yakin. Dan jadi kita mengkaji bab itu tadi adalah dalam rangka lek duwe anak itu diterima dengan penerimaan yang penuh keridoan si keputusan itu. Ya. Begitu. Jangan sampai kasus-kasus seperti yang saya ceritakan itu terulang lagi. Wallahu a'lam.